27 ayat 4 sampai 8. 1, 2. Mengapa nama ayah kami harus hapus dari tengah-tengah kaumnya? Oleh karena ia tidak mempunyai anak laki-laki, berilah kami tanah milik di antara saudara-saudara ayah kami. Lalu Musa menyampaikan perkara mereka itu ke hadapan Tuhan. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, perkataan anak-anak perempuan Selafehat itu benar. Memang engkau harus memberikan tanah milik pusaka kepadanya di tengah-tengah saudara-saudara ayahnya. Engkau harus memindahkan kepadanya hak atas milik pusaka ayahnya. Dan kepada orang Israel engkau harus berkata, apabila seseorang mati dengan tidak mempunyai anak laki, maka haruslah kamu memindahkan hak atas milik pusakanya kepada anaknya yang perempuan. Amin. Yakin demikian? Ayo semua menarik napas lega. Gitu. 1, 2. Nafas saja kok dikomandoi, ya. Lega. Lega apa tidak? Kenapa? Karena laki dan perempuan akan mendapat hak miliknya. Amin. Jadi saudara, ini hal luar biasa. Para kekasih perhatikan. Nama ayah harus hapus karena ia tidak mempunyai anak laki-laki. Dan anak-anak perempuan tidak boleh terima hak tanah mereka. Menyedihkan. Semua katakan, sangat menyedihkan. Katakan, saya tidak akan mengalami hal tersebut. Ayo bicara ya. Saya tidak akan mengalami hal tersebut. Saudara, karena hal ini hina dan papanya sang anak-anak perempuan ini. Sudah tentu. Karena gara-gara mereka lahirnya perempuan, saudara, maka 1, nama ayahnya dihapus. 2, mereka anak-anak perempuan tidak dapat. Saudara. Hal yang kedua, fakta yang kedua, pastilah 5 anak ini, 5 gadis ini tidak berani menatap hari depannya. Mereka pasti sulit mendapatkan jodoh dan diambil istri oleh orang laki-laki. Sulit. Karena setiap orang laki yang mau ambil mereka menjadi istrinya punya pikiran, zaman dulu belum ada kalkulator, tapi sudah bisa menghitung, ya. Mungkin sui puas sudah ada waktu itu, dan menghitung rugi aku. Karena anak perempuan ini tidak dapat warisan. Mending aku cari anak perempuan yang punya warisan. Yang orang tuanya masih punya anak laki-laki sehingga masih bisa dikasih warisan. Ini semua perempuan. Saudara. Itu sebab mereka tidak berani menatap hari depan. Mereka tidak berani membayangkan seorang pria, idaman mereka, mempersunting mereka dan mengambil mereka menjadi istrinya. Habis semua harapan yang baik, semua pikiran-pikiran dan impian seorang anak gadis dicabut dan dicerabut dari hidupnya. Itu sebab para kekasih. Kalau kita sekarang laki atau perempuan, tua atau muda, kita sekarang merasakan ada sesuatu masalah pada hidup kita untuk hari depan kita. Baca dan imani ayat ini. Tolong dibuka di Alkitab saudara. Yohanes pasal yang ke-14 ayat 13 dan ayat 18. Saya undang kita bangkit berdiri dan membacanya pakai teriak. Yohanes 14 ayat 13 dan ayat yang ke-18. Haleluya. Yohanes 14 ayat 13 dan 18. 1, 2. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. 18.
Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu, kepadamu. Amin. Terima kasih, silakan duduk kembali. Siapa yang merasa tidak punya hak? Ayo kita membaca, kita mengimani. Oh Tuhan, Engkau berkata dalam ayat yang ke-14, ayat yang ke-13. Dan apapun juga yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan. Dan apapun juga yang kamu minta dalam nama Yesus. Semua katakan, apapun yang saya minta dalam nama Yesus. Seperti kelima anak gadis dari Sela Fehat, mereka mendapatkannya. Demikian juga saya akan mendapatkannya. Yang percaya beri tepuk tangan yang baik bagi dia. Haleluya. Saudara yang kekasih, kalau saudara merasa tidak punya hak, atau hak saudara dirampas, atau secara perdaya engkau diperdaya sehingga hilang hakmu, ayo datang kepada Tuhan berkata, Tuhan, saya sudah diperdaya, saya sudah dibodohin, saya sudah dibikin sebagai pecundang. Saya datang kepadamu Tuhan, tolong beri hak saya yang baru dari Engkau. Dan apapun juga yang kamu minta kepada Bapa di dalam namaku, dalam nama Yesus, aku akan memberikan kepada kamu. Engkau punya hak, anakku. Jangan kecil hati. Aku akan memberi kepadamu. Aku bisa mengubah keputusan semula. Asal kau datang dalam kerendahan hati, dalam pertobatan. Aku rubah. Aku bisa ngerubah nasibmu dan pendapatanmu yang negatif. Aku bisa merubah. Itu sebab pelajaran ini yang akan kita pelajari. Ini satu pelajaran yang penting sekali. Untuk membuat saudara berani hati. Saben kali berani menghadap. Apa-apa datang menghadap. Hal kecil, hal tanggung, hal besar, hal sangat luar biasa. Engkau berani menghadap kepada Bapa. Kenapa? Karena Bapa bisa mengubahnya dari keadaan negatif, nol, minus, menjadi surplus luar biasa. Saudara-saudara harus pegang janji ini. Apa yang saudara tidak bisa dapat, apa yang saya tidak mampu dan saya tidak berhak dapat. Semua katakan, sekalipun saya tetap bisa. Jadi apapun yang saudara dan hati saudara dan pikiran saudara, masuk akal saudara, logika saudara bilang, aku nggak mungkin dapat. Kerjaan yang berhasil, istri atau suami yang baik, keluarga yang menyenangkan, yang aku tidak mungkin dapat. Saudara, engkau harus punya iman. Bahwa pada saat ini, katakan bahwa pada saat ini, saya akan menerimanya dalam nama Yesus. Tidak ada yang mustahil. Apa saja saya akan terima. Saudara, kau harus yakin. Apa sih tanah milik Anda yang 5 anak gadis ini datang appeal dan memohon satu petisi kepada Musa, dan Musa memohonkan kepada Allah. Apa? Pada zaman modern kita, permintaan tanah milik itu juga berarti tentang properti. Tanah, rumah, dan segala properti. Hak-hak yang diyakini bahwa itu adalah konsesi. Anda mempunyai hak konsesi. Itu sesuatu properti, itu sesuatu yang tanah milik. Dalam bentuk saham, dalam bentuk logam mulia, dalam bentuk peredaran investasi, dalam bentuk harta bergerak, harta tidak bergerak. Ini pada zaman modern saya konversikan pada
keadaan kita. Apa tanah milik? Bukan mesti tanah. Itu juga termasuk bahwa itu tanah, sebidang tanah, a piece of land, you also can apply to him. Engkau boleh memohon kepadanya. Dengan semua macam harta yang dikenal oleh masyarakat modern di mana kita hidup saat ini. Itu artinya tanah milik. Definisi kedua dari tanah milik adalah hakikat, martabat, dan jati diri atau integritas seseorang. Barangkali ini sudah dirampas, sudah dicoret dari hidup kita. Martabat yang baik, hakikat hidup, integritas dan identitas yang baik, nama yang baik dan lain sebagainya. Ini bersifat subjektif, ini bersifat tidak kelihatan, tidak kasat mata, bukan sesuatu yang fisikal, sesuatu yang subjektif. Barangkali kita ini sudah dicoret dari hidup kita. Kita diinjak martabat kita, kita dihancurin dalam bentuk fitnah, dalam bentuk segala macam black campaign dan lain sebagainya. Tanah milik kita dirampas dari kita. Orang hidup modern semakin banyak segi hidup yang memengaruhinya. Pertama kita lihat tentang properti, hak-hak yang diyakini memiliki konsesi. Kemudian yang kedua yang secara subjektif, hakikat, martabat, jati diri, nama baik. Yang ketiga, cita-cita, itu tanah milik. Obsesi saudara, apakah kerinduan saudara, itu tanah milik. Doa dan harapan saudara. Oh, sepertinya kapan aku bisa dapat tanah milik ini? Doaku dikabulkan, harapanku menjadi kenyataan. Sudah tentu Anda membutuhkan, Anda sangat kepingin, minta dong. Kalau saya kepingin dengan 3 hal ini di bidang modern sekarang ini, saya harus datang dan berkata kepada Tuhan, Dia akan memberi dalam hidup saya. Hari ini kami datang di hadapan hadirat-Mu dengan pertobatan dan dengan kerendahan hati. Semua yang sudah hilang, semua yang sudah tidak ada lagi, Engkau akan memulihkan sehingga tidak ada satupun hak kami yang hilang. Tetapi Engkau justru akan memberkati kami dengan berkat-berkat yang ajaib. Jikalau nasib kami tidak baik, jikalau peruntungan kami tidak ada, jikalau berkat itu sudah lenyap Tuhan, pagi hari ini Engkau akan ubahkan dan Engkau akan pulihkan kami, seluruh sidang jemaat Engkau, dengan berkat-berkat-Mu yang ajaib dan limpah. Karena Engkau sanggup mengubah semua yang rugi, semua yang negatif, semua yang celaka diubah menjadi berkat yang berkelimpahan ya Bapa. Dan tidak ada yang mustahil lagi, karena itu adalah kuasa-Mu di atas hidup kami. Dan kami akan pulang dengan setiap jawaban-jawaban doa yang penuh mujizat. Kami bersyukur karena pagi hari ini Engkau mengembalikan hak kami Tuhan, untuk kami boleh bersukacita di dalam Engkau sebagai anak-anak pewaris kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati kami sekalian. Tumpangkan tangan Engkau di atas hidup kami, dan kami akan pulang dengan sukacita dan damai sejahtera. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita yang percaya mengaminkan. Amin.